Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Ahmad Wicaksono, nomor induk mahasiswa 20401073. Di sini saya akan mempresentasikan tentang harta wajib zakat kontemporer yang tidak disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, zakat al-mutaghalat atau properti produktif. Zakat al-mustaghalat adalah zakat yang harus dikeluarkan dari kekayaan yang telah mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan atau pendapatan bagi pemiliknya, atau dapat dikatakan sebagai semua harta yang kita miliki yang dapat menghasilkan pendapatan yang tidak bisa masuk kategori pertanian, binatang, ternak, dan aset keuangan emas dan perak. Yusuf Al-Qaradawi menyebut ini dengan istilah zakat al-mustaghalat, yaitu harta yang tidak dizakati secara ainnya, barangnya itu sendiri, tetapi wajib dizakati dari hasil yang didapat dari barang tersebut karena diproduktifkan, baik dengan disewakan atau penjualan produk yang dihasilkan dari barang tersebut. Perbedaan barang yang diproduktifkan dengan yang tidak diproduktifkan adalah keuntungan yang didapat dari perdagangan adalah muncul dari perpindahan tangan barang karena dijual belikan, sedang keuntungan dari al-mustaghalat adalah barangnya yang tidak berpindah tangan tetapi menghasilkan keuntungan secara terus-menerus, baik dengan disewakan atau dengan menjual hasil dari barang tersebut. Contoh keuntungan yang didapat dari penyewaan atau upah adalah apartemen, rumah kos atau kontrakan, usaha jasa transportasi penumpang baik darat, laut maupun udara. Sedangkan contoh keuntungan yang didapat dari penjualan produksinya adalah pabrik. Pengetahuan tentang zakat al-mustaghalat ini sangat penting, mengingat hal ini mengambil porsi sangat besar dalam kegiatan ekonomi modern. Bila aktivitas ekonomi klasik hanya mencakup pertanian, perdagangan, dan peternakan, justru saat ini al-mustaghalat ini menduduki peran penting di era ekonomi industrial. Di kalangan ulama fikih sebetulnya terdapat kontroversi dalam masalah al-mustaghalat ini. Mereka yang mempersempit harta wajib zakat menolak adanya zakat kategori ini. Mereka beralasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak termasuk di dalamnya al-mustaghalat ini. Oleh karena itu para ulama klasik tidak mewajibkan zakat ini. Sebagai buktinya, tidak ada pendapat yang sampai ke kita dari mereka yang mewajibkan harta-harta yang diproduktifkan. Sementara sebagian ulama berpandangan luas, harta wajib zakat diantaranya mereka adalah Syekh Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Al-Qaradawi, dan lainnya. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan hujah sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat atas setiap harta secara umum, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa dalam harta secara umum ada hak kaum duafa yang harus ditunaikan. Yang kedua, bahwasanya ilat kewajiban zakat dalam harta, menurut mayoritas ulama yang berpegang pada taklil al-ahkam, adalah berkembang atau produktif. Ketiga, bagi yang mewajibkan zakat al-mustaghalat ini adalah bahwasanya hikmah dari pensyariatan zakat adalah membersihkan dan mensucikan diri dari segi muzaki dan hartanya, serta melapangkan kehidupan kaum duafa, serta ikut andil dalam dakwah Islam. Yang kedua, zakat profesi. Yang dimaksud dengan kata profesi dalam istilah zakat profesi adalah berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal, pikiran maupun jasanya dengan
yang dengan usaha tersebut ia mendapat gaji atau upah sebagai imbalan atas kerja atau jasanya tersebut. Jadi kata profesi di sini tidak berarti semua pekerjaan, sebab akan rancu dengan orang yang pekerjaannya bertani, beternak, dan berdagang. Salah satu objek zakat yang sering dilalaikan adalah zakat profesi. Padahal harta yang didapatkan dari profesi sangat melimpah, yaitu harta pemasukan dari profesi. Muhammad Ghazali dalam buku Al-Islam wa Al-Auda Al-Istisodiyah menyebutkan beberapa argumen wajibnya menunaikan zakat profesi. Di antaranya adalah umumnya teks Al-Quran yang mewajibkan menginfakkan sebagian harta, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari sebagian harta yang baik dari yang engkau peroleh, dan pendapatan seseorang dari profesi merupakan harta baik yang harus diinfakkan sebagian. Ketentuan zakat profesi. Zakat profesi memang diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki penghasilan, namun jika penghasilan yang didapatkan habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Zakat ini dapat dikeluarkan sebanyak 2,5% setiap bulan atau setiap tahun ketika pendapatan tersebut mencapai nisab atau haul. Nisab zakat profesi ini diferensi dari nisab hasil perkebunan atau yakni sebesar 5 pertanian atau setara 652 kg beras atau bahan makanan pokok yang dimakan sehari-hari. Jadi jika harga 1 kg beras 7.000, maka syarat wajib untuk melakukan zakat profesi adalah ketika penghasilan Anda lebih dari 4.564.000. Sementara haul merupakan lama mencatat data yang dihitung selama 1 tahun. Namun ada beberapa ulama yang tidak mewajibkan haul dalam mengeluarkan zakat profesi, tetapi mengeluarkan langsung setiap bulan setelah mendapatkan harta, karena mengiaskannya dengan zakat yang wajib diberikan setiap waktu panen. C. Zakat hasil produksi binatang. Saat ini banyak hasil produksi binatang yang sengaja diternakkan oleh manusia. Di antaranya ternak lebah untuk diambil madunya, ternak ayam untuk diambil telurnya, atau sapi dan kambing dan diambil susunya. Oleh karena itu, penting untuk membahas zakat dari hasil produksi binatang tersebut. Salah satu hasil produksi binatang yang sudah lama ada adalah madu. Oleh karena itu, pembahasan tentang zakat madu sudah ada sejak masa klasik. Nisab dan kadar zakat hasil produksi binatang. Ulama mazhab Hanafi yang mewajibkan zakat atas madu tidak mensyaratkan hisab besar atau kecil. Hasil produksi madu tetap wajib zakat, sementara ulama yang lainnya mensyaratkan hisab atau dengan hisab, yaitu sama dengan hisab hasil pertanian 5 wasak dari hasil bumi yang menjadi makanan pokok di daerahnya. Sedang kadarnya mereka sepakat 10% sebagaimana dalam hadis, juga sebagaimana dikiaskan dengan hasil pertanian yang tanpa biaya dan tenaga dalam pengairannya. Hal ini karena ternak lebah sangat mudah tanpa biaya, tetapi tinggal memanen. Demikian juga zakat atas hasil produksi binatang lainnya, seperti susu, telur, dan lainnya disamakan dengan madu, sehingga jika hasil produksi susu atau telur mencapai nisab pertanian, maka padanya wajib zakat 10%. Zakat hasil laut. Mengenai zakat hasil laut ini memang tidak ada landasan yang tegas, sehingga di antara para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa hasil laut baik berupa mutiara, marian, manik-manik, zabarjat, kristal untuk batu permata, maupun ikan paus dan lain-lainnya tidak wajib dizakati. Namun Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanbali, berpendapat bahwa hasil laut diwajibkan dikeluarkan zakatnya apabila sampai 1 nisab. Pendapat terakhir ini nampaknya sangat sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini, karena hasil ikan yang telah digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan
peralatan modern menghasilkan uang sangat banyak. Nisab ikan dinilai 200 dirham atau 672 gram perak. Namun jika dilihat dari surah Al-Baqarah ayat 267 jelas bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang dan memenuhi syarat baik nisab maupun haulnya wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun waktu mengeluarkan zakatnya sama seperti tanaman, yaitu di saat hasil itu diperoleh. Kadar zakat hasil laut terdapat 3 pendapat. Pendapat yang pertama 20% dianalogikan atau dihiaskan kepada rikas dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi. Pendapat yang kedua 10%. Pendapat kedua zakatnya dianalogikan kepada zakat pertanian. Pendapat ketiga zakatnya 2,5% dianalogikan kepada zakat perdagangan. Zakat surat berharga, saham dan sukuk. Di dalam dunia kontemporer, saham dan surat-surat berharga lainnya menjadi bagian yang tak terpisah dalam aktivitas ekonomi modern. Karena itu salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam masalah zakat harta adalah zakat atau surat-surat berharga, terutama saham dan obligasi syariah sukuk. Saham dan sukuk adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi perdagangan dalam bursa efek atau pasar modal. Saham merupakan bagian modal dari perusahaan yang mengalami keuntungan dan kerugian sesuai dengan keuntungan dan kerugian perusahaan tersebut. Sukuk atau obligasi syariah merupakan representasi dari hutang yang ditanggung perusahaan dari pemegang suku atau obligasi syariah. Dengan kata lain, obligasi merupakan surat utang. Pemegang obligasi berarti mempunyai piutang pada perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Ketentuan zakat surat berharga, saham dan sukuk. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa zakat saham disesuaikan atau mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengeluarkan saham. Jika perusahaan terjun dalam dunia perdagangan, maka ia wajib mengeluarkan zakat atau saham dengan zakat perdagangan. Jika perusahaan terjun dalam dunia pertanian, maka ia mengeluarkan zakat pertanian. Hal ini karena saham merupakan representasi dari kepemilikan modal modal perusahaan. Pendapat yang kedua lebih melihat surat berharga sebagai komoditas perdagangan dalam pasar modal. Karena itu ia dizakati sebagai komoditas perdagangan dengan syarat dan ketentuan komoditas perdagangan. Oleh karena itu, pada akhir tahun pemilik saham menghitung nilai harga saham di pasaran dan menghitung pasarannya didapat darinya. Dan jika ada harta lain digabung dengan saham tersebut, jika mencapai nisab perdagangan, maka ia mengeluarkan zakat sejumlah 2,5% dari total kekayaan surat berharga tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.